Galatia. Sabar bang. Oh. Ini saya jadi bingung. Bang, tadi pertanyaan saya itu Yudas bang, bukan ke Yesus dulu. Makanya Anda diam dulu. Dengar saya jelaskan dulu baru Anda potong. Cuma Anda tidak mau diam. Lah, masalahnya abang ini ayat ini abang larikan ke penyaliban Yesus, bukan tentang Yudas. Anda diam dulu, baru Anda potong kalau saya sudah selesai. Bagaimana Anda tidak mau diam tapi Anda ngerocos saja? Di Ulangan 27 nomor 25 tadi, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti orang-orang, nah kan dia kabur langsung kabur dia. Ada yang dia kabur sendiri ya. Sudah tergoncang dia, kabur dia. Karena tidak bisa teman-teman. Ulangan 20. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Ya. Dibantu tip-tip layar. Halo, jeruk nipis Islam Kristen. Kristen bang, halo. Ya, salam kenal abangku dari. Ya, salam kenal bang. Dari Kristen Protestan bang. Oke, salam toleransi, sehat selalu, salam buat semua keluarga, semoga tetap dalam lindungan Tuhan, diberikan kasih karunia ya. Amin. Gimana bang, mau tanggapi channel saya? Di situ temanya Kristen ajaran bingung. Saya dari tadi dengar bang soal. Tapi bang, kita berdua bajunya sudah sama bang. Iya, sama-sama orange ya. Lanjut bang, silakan. Oke, bang, izin saya mau tanggapi yang terakhir tadi itu bang soal perempuan sundal. Perempuan sundal dan orang-orang apa tadi yang masuk surga mendahului orang-orang percaya. Nah, kan sebenarnya itu bang, kalau misalkan kita baca full apa ceritanya, itu kan sebenarnya konteksnya itu ketika orang sundal dan orang-orang pemungut cukai sudah bertobat baru bisa masuk surga. Konteksnya itu begitu bang. Iya, saya pahami itu bang. Berarti di dalam kekristenan ini ada pertobatan juga kan? Ya benar. Ya, bagaimana tanggapan Anda? Apakah Yesus mati di kayu salib itu telah menebus dosa semuanya, atau hanya setengah sehingga ada pertobatan juga? Begitu. Karena begini, dengan matinya Yesus di kayu salib itu kan menebus dosa manusia kan? Betul bang. Berarti manusia punya dosa tidak ada ini. Nah, kenapa lagi ada pertobatan kalau ada penebusan dosa? Nah, berarti tidak semua bisa ditebus. Coba itu Anda jelaskan, silakan. Ini kalau menurut pengajaran pendeta saya di gereja bang ya. Cuman untuk dalil-dalilnya saya kurang paham bang, kurang tahu di mana ayat-ayat. Nanti saya yang kasih. Kalau dalilnya nanti saya yang kasih bang.
Boleh kita coba kamu jelaskan. Kalau menurut pengajaran pendeta saya di gereja, sebenarnya itu Yesus mati memang benar untuk tebus semua dosa manusia, tebus dosa manusia termasuk dosa kami orang Kristen yang zaman sekarang, Bang. Cuma kan Iya, Bang. kalau semisalkan sudah ditebus terus umat Kristen masih berbuat dosa, kan nggak fair, Bang. Masa karena udah ditebus suka-suka kita buat dosa. Nah, makanya itu ada namanya pertobatan, Bang. Makanya pertobatan Masuk ini. pertobatan dengan penebusan itu berbeda, Bang. Oke, sabar. Anda jawab saya dengan jujur. Orang kalau masuk ke kerajaan surga Allah Bapa berarti butuh kasih karunia dari Allah Bapa. Benar? Benar. Ya. Untuk mendapatkan kasih karunia Allah Bapa ini, kita harus berbuat baik atau berbuat buruk. Mendapat kasih karunia, Bang. Kasih karunia itu kasih Begini. karunia Karena kalau orang yang masuk ke surga itu kan mendapatkan kasih karunia dari Allah Bapa kan? benar. Baru dia masuk surga. Nah, untuk mendapatkan kasih karunia ini, kita harus berbuat baik atau berbuat buruk. Kasih karunia itu bukan ditentukan oleh baik buruknya seorang, Bang. Oh, berarti pendeta Anda tidak mengajari itu. Kalau saya kasih ayatnya bagaimana? Coba tunjukkan sama saya ayatnya. Ya. Coba baca di Matius 19 nomor 16, 17, 18. Matius 19 ya, Bang ya? Ya, nomor 16, 17 sampai 18. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Itu, Bang. Maka orang itu bertanya, apakah perintah Allah itu? Coba baca. Kata Seterusnya. orang itu kepadanya, "Perintah yang mana? Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri." Itu, Bang. Oke. Kalau orang membunuh, kalau orang berzina, kalau orang mengucap saksi dusta, kalau orang mendurhakai orang tuanya itu, dia mendapatkan kasih karunia Allah Bapa atau tidak? Kalau dia membunuh. Karena begini, Bang. Karena ketika kita baca dari 16-nya itu, orang kaya itu kan dia datangi kepada Yesus, dia mendatangi kepada Yesus, dia mengatakan kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa?" Benar tidak? Perbuatan baik. Benar, Bang, benar. Perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal? Hidup yang kekal ini kan surga, kan? Nah, untuk masuk ke dalam surga hidup yang kekal itu kan kita butuh kasih karunia Tuhan. Iya, benar. Nah, untuk mendapatkan kasih karunia Tuhan berarti kita butuh perbuatan baik. Sehingga orang kaya itu datang kepada Yesus, "Guru, perbuatan baik apa yang harus aku perbuat agar aku memperoleh hidup yang kekal?" Sudah masuk apa belum? Masuk, Masuk Bang. kan? So, Nah, akhirnya Yesus mengatakan, "Kenapa kamu bertanya seperti itu? Tidak ada yang baik, cuma satu yang baik. Jikalau kamu pengen masuk ke dalam hidup, maka turutilah segala perintah Tuhan, perintah Allah." Betul? betul, Bang, betul. Nah, akhirnya orang kaya itu dia menanyakan kepada Yesus, "Perintah apakah itu, Guru?" Maka Yesus mengatakan, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta, kasihilah sesama manusia dan kasihilah kedua orang tuamu." Jikalau ini kita tidak ini kan perbuatan baik semua ini. Ya. Jangan membunuh, perbuatan baik. Jangan mengucap saksi dusta, perbuatan baik. Jangan berzina, perbuatan baik. Jangan memusuhi sesama manusia, perbuatan baik. Jangan mendurhakai kedua orang tuamu, juga perbuatan baik. Ya, Jikalau kita melanggar ini semua, berarti kita tidak akan mendapat hidup yang kekal. Karena kita melanggar perintah Allah. Benar tidak? benar, Bang. Sepakat kan? Nah, di sini timbul pertanyaan yang paling fatal, yang bisa-bisa membuat orang punya iman terguncang. Apa Kutanya itu? sama Anda.
siapa yang membunuh Yesus? Yang membunuh Yesus. Yang membunuh Yesus itu orang-orang Romawi, Bang. Orang-orang Romawi itu mereka membunuh Yesus, berarti mereka melanggar perintah Allah atau tidak? Melanggar. Tempat mereka di mana kalau orang melanggar perintah Allah? Harusnya di neraka sih, Bang. Harusnya di neraka karena melanggar perintah Allah, ya. Benar. Ya. Dengan orang-orang Yahudi itu membunuh Yesus, dengan kematian Yesus, maka Kristen ada apa? Ada maksudnya gimana, Bang? Dengan kematian Yesus maka terjadi apa di Kristen? Keselamatan. Keselamatan, penebusan dosa. Benar? Benar. Oke. Saya kasih analogi. Datang kawan saya kepada saya, loading. Saya baru curi motor ini di tetangga sebelah. Saya curi motor ini di kampung sebelah. Saya baru curi motor ini di kampung sebelah. Yuk kita berdua jual motor ini yuk, biar kita dapat uang, kita bagi sama. Oke, kita jual lah motor itu. Akhirnya kita dapat uang. Uang itu kita pakai. Saya sama dia berdosa atau tidak? Berdosa. Berdosa. Karena dia yang mencuri, tetapi saya yang mengikuti untuk menjual motor itu. Karena saya menikmati hasil dari curian itu, betul? Betul, Bang, betul. Oke. Orang-orang Yahudi itu mereka membunuh Yesus, mereka masuk ke dalam neraka seharusnya. Kan? Benar. Hasil dari kematian Yesus dinikmati oleh siapa? Itu. Ini benar ya. Udah paham kan? Udah paham, masuk. Oke, semangat Pak, kita kaji sini. Oke, gini, Bang. Silakan. Memang itu kan Yesus itu diutus memang untuk menebus dosa manusia. Ya kan? Dia Pakai itu data lebih bagus, Pak. Pakai data lebih bagus. Di mana datanya? Biar kita buka. Karena kita berbicara agama harus berlandaskan data. Begini, Pak, ya. Ketika kita beragama ini kan kita punya kitab suci, benar ya, tidak? benar. Nah, Ya, benar. kenapa orang beragama itu harus punya kitab suci? Karena landasan iman mereka dari kitab suci itu. Ya, benar, tidak? benar, Bang. Jadi ketika kita mau berbicara tentang agama harus ada dalil di kitab suci. Jadi kalau saya mau tolak itu urusan saya. Yang penting sudah tertulis di kitab suci. Jangan Oke. sampai Anda menjelaskan sesuatu hal yang tidak tertulis di dalam kitab suci, tetapi Anda memaksakan saya untuk menerima. Kan tidak boleh. Kan? Oke, Bang, oke. Karena tidak tertulis. Silakan. Coba baca dalam 1 Petrus 2 ayat 24. Oke. 1 Petrus 2 1 Petrus 2 ayat 24. Oke. Ini kita belajar, Pak, ya, bukan Ya, apa? Ya, benar, Kita Bang. belajar sama- Benar. Saya ini suka belajar. Siapa tahu kan Yesus mengatakan banyak yang dipanggil namun sedikit yang terpilih, kan? Saya setuju itu, Luar Bang. biasa. Begitu juga di Islam, Pak. 124.000 nabi bersatu memberikan hidayah kepada seorang hamba, tanpa izin Allah tidak akan bisa. Mari sama-sama kita belajar, entah siapa yang dipilih kita serahkan kepada Tuhan. 1 Petrus berapa? 1 Petrus 2 ayat 24. Ayat 24. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Maksudnya apa? Silakan jelaskan. Nah, itu kan sudah jelas, Bang. Sebenarnya Yesus datang itu untuk menebus dosa manusia, Bang. Nah, kalau misalkan konsep pemikiran Abang bahwa orang Romawi, orang pada zaman Yesus itu menyalibkan Yesus, terus kemudian dapat enaknya di kita orang Kristen, itu sebenarnya kurang tepat, Bang. Bukan menurut saya, Pak, ya. Ini menurut Yesus sendiri. Coba Anda baca Yohanes 8:44. Yesus sendiri yang berkata di situ, bukan menurut saya. Yohanes 8:44. Yesus sendiri yang berkata itu. Yohanes Bukan saya. 8 ayat 4. Ayat 44. Karena kami orang Islam tidak boleh menafsirkan kitab orang lain.
iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Nah, korelasinya sama yang tadi itu apa, Bang? Sabar. Oke. Iblislah yang menjadi bapakmu, kata Yesus, kan? Ya. Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapamu. Loh, kenapa iblis menjadi bapak saya? Karena kamu ingin melakukan keinginan iblis. Emang apa keinginan iblis? Membunuh Manu. Yang tertulis itu apa? Coba baca situ. Yang mana? Membunuh manusia. Nah, coba baca. Ya, benar. Benar kan? Berarti orang-orang yang membunuh manusia, bapaknya adalah iblis. Sepakat? Sepakat. Satu Tesalonika 2 nomor 15 coba dibaca. Enggak, sabar. 1 Tesalonika 2. Di sini dulu, Bang. Oke. Iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Apa keinginan bapak iblis itu? Membunuh manusia. 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan mereka menyiksa orang-orang dan membenci manusia. Berarti orang-orang yang telah membunuh Yesus itu siapa bapaknya? Iblis. Betul. Iblis. Nah, ketika mereka membunuh Yesus, mati kan Yesus kan? Dibunuh kan? Benar. Hasil dari kematian Yesus siapa yang menikmati? Kami orang Kristen. Orang Kristen. Kalaulah orang Kristen menikmati hasil kematian Yesus penebusan dosa, berarti yang berhak masuk ke surga duluan itu orang-orang Yahudi, karena mereka yang action di lapangan. Sepakat? Oh, tanpa mereka kalian tidak ada penebusan dosa. Enggak. Enggak, itu kalau enggak. Kutanya sama Anda. Jikalau orang Yahudi, 1 Tesalonika 2 nomor 15, jikalau orang Yahudi itu mereka tidak membunuh Yesus, ada penebusan dosa tidak di Kristen? Kalau Yesus tidak mati, mereka tidak bunuh. Lah, gini Bang, itu nubuat Bang. Sini ya Bang ya. Kalaupun mereka nggak bunuh Yesus, Yesus tetap akan mati Bang. Karena itu sudah dinubuatkan Bang. Pakai data Pak. Kalau Bapak mengatakan kalau Yesus akan mati, nanti kubuatkan Bapak punya data-data di mana Yesus itu tidak mati, melainkan yang disalib itu yang diserupakan. Makanya benarlah kata Al-Quran, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan di mana ayatnya diserupai? Kita buktikan. Oke, baik. Baca Ibrani 5 nomor 7. Baca Ibrani 5 nomor 7. Baru nanti kita balik ke nubuatan, kita kumpul sampai sekarang. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya, saya baca ya Bang ya. Ya. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Oke, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya maka doanya telah didengar. Dengar baik-baik ya. Coba saya ajak Anda berpikir. Ada satu lorong yang setiap orang lewat lorong itu mati. Setiap orang lewat lorong itu pasti mati. Dan itu Anda tahu, setiap orang lewat lorong itu pasti mati. Datanglah Anda mau melewati lorong itu, karena Anda tahu setiap orang lewat lorong ini pasti mati. Anda berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, ya Tuhan, saya mau lewati lorong ini Tuhan, selamatkanlah saya dari kematian. Karena kesalehan Anda, maka doa Anda telah didengar oleh Tuhan. Kira-kira ketika Anda lewat lorong itu Anda mati tidak kalau doa Anda telah didengar? Duh, gimana ini? Sabar Bang. Bukan. Analoginya itu nggak sesuai dengan konteks ayat ini Bang. Nah, yang saya pertanyakan bukan analoginya itu nggak sesuai konteks, karena Abang tadi kan menjelaskan bahwa Yesus itu digantikan oleh sosok yang menyerupai Yesus. Di mana ayatnya? Nah, iya kita baik, aku kasih kamu ayat lah ini man. Sabar Bang, jangan kemana-mana dulu Bang. Kita masih di apa ini, Ibrani ini.
Nah, kan Iya, kan iya, dengar dulu. Di Ibrani 5 nomor 7 itu kan Yesus berdoa agar selamat dari apa? maut. Maut itu apa? Maut itu kalau definisi kita sekarang mah mati. Mati. Orang selamat dari kematian itu apakah dia mati dulu baru bangkit atau tidak mati? Tapi di mana menunjukkan bahwa Yesus digantikan, Bang? Nggak ada. Bahkan Nanti nggak saya tunjukkan. Makanya itu, ini kan kita masih di Ibrani, kamu coba bilang. tunjukkan, oke? Kan? Coba tunjukkan. Kan? Kita di Ibrani dulu, kan? Coba Nanti kita tunjukkan. tatar. Coba Dari tunjukkan. Nubuatan, dari Galatia sampai Ulangan, pokoknya nanti kita tatar. Tapi kan tadi Anda bilang kita fokus ke Ibrani dulu tadi kan? Nah, kutanya sama Anda, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa kepada Dia dengan permohonan ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Kita fokus dulu ini. Apakah Yesus mati atau selamat? Kalau kita sudah sepakat bahwa Yesus adalah selamat, terus siapa yang di kayu salib itu kita cari orangnya. Nah, sekarang Melalui ini, kata Bang. darah. Tapi kita selesaikan dulu ini Ibrani. Iya, selesaikan. Kita Yesus selesaikan berdoa. Ibrani. Oke. Kita selesaikan. Yesus berdoa minta apa di situ? Yesus berdoa minta apa di situ, Pak? Selamat dari Dia minta keselamatan dari maut. maut. Oke. Oke. Terus? Dan karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Benar tidak? Benar. Nah, itu kalau kita mau merujuk itu konteksnya dia berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Melainkan kehendakmu yang terjadi. Bukan kehendakku. Oke. Kan? Tapi di Ibrani 5 situ nomor 7 mengatakan bahwa doa Yesus didengar. Berarti seharusnya yang terjadi itu keinginan Yesus, karena Yesus berdoa itu ada dua kehendak yang dia minta. Oh. Ya Bapa, dengar dulu pelan-pelan. Iya. Doa Yesus kan begini. Ya Bapa, jikalau cawan itu kan penyaliban kan? Cawan itu adalah penyaliban, Iya, peristiwa benar, penyaliban. Bang. Ya Bapa, kita ambil bahasa-bahasa yang ringan saja. Ya Bapa, jikalaulah penyaliban ini berlalu, biarkanlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Benar tidak? Benar. Berarti Yesus minta agar penyaliban itu tidak terjadi. Betul? Oke, benar. Oke. Karena kesalehannya maka doanya didengar. Benar? Benar. Berarti siapa oknum yang disalib itu kalau doa Yesus sudah didengar oleh Hei, Tuhan? sabar dulu. Bisa nggak? Jangan langsung ke situ, Bang. Nah, iya, kita jangan langsung mengambil kesimpulan, Bang. Karena di sini nggak ada dijelaskan bahwa Allah Bapa itu menyelamatkan Yesus dari salib, nggak ada. Cuman dikatakan di sini adalah ia telah mendengarkan doanya. Mana dikatakan bahwa Yesus konsekuensi di situ. Kalau Anda mau penyaliban itu terjadi Yesus, berarti konsekuensi doa Yesus tidak dikabulkan. Benar? Karena ingat, doa Yesus di Taman Getsemani kan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, jikalau jikalau penyaliban ini berlalu, biarkanlah berlalu." Itu keinginan Yesus. Tetapi doa selanjutnya, melainkan kehendakmu yang terjadi. Betul. Kan? Lah kan? Berarti yang pertama Yesus mengatakan bahwa seharusnya penyaliban ini tidak akan terjadi. Karena Yesus minta seperti itu kan? Ya Bapa, jikalau penyaliban ini berlalu, biarkanlah berlalu. Jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Tetapi bukan karena kehendakmu, melainkan kehendakmu. Berarti kalau Anda mengatakan bahwa penyaliban itu harus terjadi dan yang disalib itu adalah Yesus, di Taman Getsemani itu doa Yesus tidak didengar oleh Tuhan. Berarti Anda bertentangan dengan Yohanes 11:41. Bertentangan di situ. Tetapi kalau Anda mengikuti bahwa doa Yesus didengar dan yang disalibkan itu bukanlah Yesus, baru kita cari. Terus siapa oknum yang terkutuk di kayu salib itu? Baru kita pergi ke nubuatan dia. Begitu Pak, karena di dalam di dalam Yohanes 11:41, coba Anda baca Yohanes 11:41. Coba Anda baca. Yohanes 11:41. Sabar Bang, jangan kemana-mana Bang. Silakan. Jangan kemana-mana. Teks Alkitab itu nggak bisa diambil dicomot-comot topikal Bang. Kita harus tekstual Bang, nggak bisa kita comot-comot Ya, kiri kanan. Anda Karena tanggapi, coba. beda konteks. Kita masih Ya, dalam Ibrani 5 Bang.
Masih dalam Silakan Ibrani tanggapi 5. bagaimana Seperti bagaimana apa yang bilang pendapat Anda tadi, di Ibrani nomor 5? Coba. Bagaimana Halo? pendapat Anda? Bagaimana pendapat Anda di Ibrani nomor 5? Apakah doa Yesus dikabulkan atau tidak dikabulkan? Silakan. Nah, ini sebenarnya abang salah mentafsirkan bahwa Yesus meminta untuk tidak disalib, Bang. Anda ini bagaimana? Sabar, Bang, ganti-gantian kita ngomong. Enggak, kita nggak akan selesai ide kita tersampaikan jika Iya. Nah, Oke, silakan. di Ibrani 5 ini Yesus tidak sama sekali meminta untuk dia tidak disalib. Coba Bang baca baik-baik. Dia itu keluh kesahnya, Bang. Keluh kesahnya yang dia curahkan kepada Bapa, bukan permohonan untuk tidak disalib. Udah kan jelas banget, Bang, ini mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluh kesah, Bang. Dia nggak bilang dia minta untuk salib berlalu, Bang. Itu yang harus garis bawahi, Bang. Terus kemudian selanjutnya di yang bagian B-nya itu dan karena kesalehannya doanya telah didengarkan. Memang doanya didengarkan, Bang, tetapi Alkitab sama sekali tidak menjelaskan bahwa doa tentang Yesus meminta untuk tidak disalib yang dikabulkan. Iya kan, Bang? Boleh saya buktikan? Oke, coba buktikan. Oke, baik. Kita pakai data, kita buka data ya. Tolong Anda buka di situ lagi, biar enak kita, Pak. Ya. Siap. Nah, nih. Kita beranjak dari sini. Ibrani 5 nomor 7 ya. Karena ada dia punya apa di sini. Di Ibrani 5 nomor 7, dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, karena kesalehannya ia telah didengar. Berarti di sini kan Yesus berdoa agar minta selamat dari kematian. Maut ini kan kematian, benar tidak? Benar. Nah, di manakah doa Yesus ini yang ditulis di Ibrani? Ini kan ada bintang ini, Pak. Kita klik bintang di sini. Tak? Coba. Dia keluar di Matius 26:36. Kita buka. Apa kata Yesus di sini? Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Yesus berdoa ini karena dia sudah takut karena terancam kematian kan? Nah, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan getar. Ini dia berdoa merasa sedih dan getar. Nah, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jaga dengan aku." Maka majulah sedikit lalu sujud. Dia berdoa dalam keadaan bersujud dan berdoa. Katanya, ini kata Yesus, Pak. Perhatikan di 39, ini kata Yesus. Nah, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Berarti doa Yesus yang ini, yang pertama ini, dia meminta kepada Bapa agar penyaliban itu tidak terjadi kan? Enggak. Terus doa ini yang pertama coba Anda baca. Apa maksud Yesus doa pertama itu? Makanya abang harus tahu konteks dulu, Bang. Ya Tidak, kan? saya tanyakan ini. Doa Yesus yang pertama ini dia minta apa? Dia minta apa? Coba Anda baca. Maka ia maju sedikit lalu sujud berdoa, katanya, "Ya Bapa, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Nah, abang tafsirkan cawan itu sebagai salib, gimana ceritanya, Bang? ini kan peristiwa penyaliban, Pak. Lah, Ini kan iya. peristiwa penyaliban. Maksud saya itu cawan itu kenapa Anda bisa ganti sebagai salib, itu ceritanya bagaimana? Ini cawan ini kan peristiwa penyaliban ini kan mereka mau menangkap Yesus, ini peristiwa penyaliban ini. Tafsir dari mana cawan itu jadi penyaliban? Terus ini maksud Anda kemana kalau Anda tidak mau di penyaliban cawan ini? Cawan ini. Makanya Pak, setiap teks di Alkitab itu ada konteks. Bapak hanya baca itu tentang teksnya, Pak. Konteksnya Bapak nggak baca. Coba Bapak baca konteks Matius. Itu Matius berapa itu? Matius 26. Di Taman Getsemani kan? Itu kan konteks, itu judul, topik. Ya. Ini apa nih? Ini Topik. Yesus berdoa di mana?
Yesus berdoa di mana ini? Taman Getsemani benar, tapi Oke. itu topik Kenapa? Bang, bukan konteks. Ini Iya, saya kasih jelaskan. Coba dengarkan saya dulu. Silakan. Kok konteks itu adalah contoh begini ya Bang ya. Ada satu perintah saya sama Abang nih. Oke, kalian kalau malam pakai sweater yang tebal dan minimal itu ada 5 sweater. Ada perintah begitu Bang nih. Tapi Abang ini lagi di kutub utara, ya kan? Saya di Indonesia. Nah, konteks kita berbeda Bang. Konteks Abang mungkin itu sweater itu 5 lapis itu mungkin pas untuk Abang, tapi untuk saya nggak pas Bang. Nah, itu sama seperti ayat Alkitab. Kalau ayat Alkitab itu Abang hanya comot dan membaca dan menjadi senjata untuk menjadi sebuah pertanyaan bagi umat Kristen, sangat tidak fair Bang kalau Abang tidak baca konteks. Saya kasih tahu Abang, konteks pada zaman itu, pada Matius itu yang Abang baca itu adalah ketika Yesus berdoa cawan ini bukan penyaliban Bang, tetapi bagaimana Yesus menderita secara fisik Bang, tekanan mental dari orang Romawi, dan bagaimana tekanan dari dosa-dosa manusia yang akan dia pikul Bang. Itu konteksnya Bang, bukan penyaliban. Nah, iman Kristen, bahkan penafsir orang Kristen itu, sarjana teologi, master teologi, nggak ada yang menafsirkan cawan sebagai salib. Dari mana Abang bisa memberi kesimpulan bahwa cawan itu salib Bang? Gimana ceritanya Bang? Coba Abang jelaskan. Sudah? Oke, sudah. Ku bantu Anda dengan Google biar Anda bisa paham ya. Nih. Yesus berdoa di Taman Getsemani dengan sangat berhati meminta agar cawan, apa itu cawan itu? Penyaliban dan penderitaan. Jadi cawan ini adalah tentang penyaliban dan penderitaan. Jeder, selamat datang di Tuhan. Oke. Sabar dulu. Yesus berdoa di Taman Getsemani itu Pak, karena dia memohon kepada Allah Bapa, dia memohon kepada Elohim agar peristiwa penyaliban, peristiwa penyaliban yang terbesar itu jangan terjadi pada dirinya. Jangan terjadi makanya di situ cawan itu merujuk kepada peristiwa penyaliban itu, cawan itu Pak. Maka dia mengatakan, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Apa itu cawan? Cawan itu adalah peristiwa penyaliban itu. Ya Bapa, jikalau peristiwa penyaliban ini berlalu, biarkanlah berlalu, kata Yesus. Berarti ini Yesus mengatakan jangan terjadi. Masa ini Anda tidak paham? Tetapi Yesus lanjut doanya, tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu ya Bapa. Kan dia punya doa di situ. Ya Bapa, jikalau sekiranya peristiwa penyaliban ini bisa berlalu, biarkanlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, karena kehendakmu yang terjadi. Karena kenapa Yesus mengatakan bukan kehendakku yang terjadi? Karena Yesus sudah mengatakan di ayat lain bahwa dia datang ke dunia ini bukan kehendak dirinya sendiri, melainkan kehendak Bapa yang mengutus dia. Makanya dia memohon kepada Allah. Jadi segala sesuatu yang Yesus lakukan itu tetap meminta kepada Bapa. Tetapi dalam Ibrani 5 nomor 7 kan sudah tertulis secara eksplisit. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesalehannya, maka doanya didengar. Apa doa Yesus itu dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah? Ternyata di Taman Getsemani itu tentang peristiwa penyaliban. Ingat baik-baik Bapak, coba Bapak berpikir. Yesus datang maju sedikit lalu bersujud dan dia berdoa, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Ini saya ambil analogi saya nih, saya ambil analogi buat saya nih, analogi Pak ya. Saya berdoa kepada Tuhan ini, ya Tuhan, saya punya masalah besar. Ya Tuhan, sekiranya kalau masalah saya ini selesai, biarkanlah selesai. Tetapi kehendakmu yang terjadi, bukan kehendakku.
Nah, di Ibrani tadi sudah menekankan karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Berarti seharusnya doa saya dikabulkan dong, karena doa saya didengar. Yohanes 11:41, ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Kalau Anda mengatakan bahwa penyaliban itu harus terjadi dan itu Yesus, berarti konsekuensi yang Anda terima, doa Yesus tidak didengar. Tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Karena Yesus berdoa di situ kan ada dua nih. Kalau Anda mau belajar pelan-pelan, yang pertama doa, yang pertama keinginan Yesus, yaitu cawan itu harus berlalu, jangan terjadi. Tetapi Yesus mengatakan melainkan kehendakmu yang terjadi. Kalau seandainya, dengar baik-baik, kalau seandainya kehendak Bapa, kalau seandainya penyaliban itu terjadi dan oknum yang disalibkan itu adalah Yesus, ingat tadi Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu karena kamu ingin membunuh manusia, karena Yesus dibunuh. 1 Tesalonika 2 nomor 15, orang-orang Yahudi itu telah membunuh Yesus. Berarti Bapa biarkan anaknya dibunuh. Berarti Bapa itu pura-pura, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Berarti Bapa itu pura-pura. Katanya anak yang dikasihi. Kenapa di dalam 1 Tesalonika 2 nomor 15 orang-orang Yahudi itu membunuh dia, Bapa tidak menolong. Bapa biarkan dia dibunuh. Kalaulah ini memang kehendak Bapa penyaliban itu harus terjadi, ingat, berarti ada kerjasama Bapa dengan iblis. Karena orang-orang Yahudi pengen menangkap Yesus tidak bisa ditangkap. Kenapa mereka ditangkap? Ketika Yudas berkhianat, iblis membisikkan Yudas, jual Yesus. Ketika Yudas menyerahkan Yesus kepada imam-imam, maka disitulah mulai terjadi peristiwa itu, ditangkap, disalib, dipukul. Coba Anda berpikir sampai di situ. Berarti ketika penyaliban itu terjadi dan Kristen menebus dosa, berarti Kristen ini harus bersyukur kepada orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus, dan harus bersyukur kepada Yudas, dan harus bersyukur kepada iblis. Tanpa iblis membisikkan Yudas, maka Yudas tidak akan menyerahkan Yesus kepada imam-imam. Kalau Yesus tidak diserahkan kepada imam-imam, berarti tidak ada penyaliban, karena tidak bisa ditangkap. Berarti kalian bersyukur kepada iblis. Kalaulah ini kehendak Bapa, berarti ada kerjasama Bapa dengan iblis di sini. Itu konsekuensi yang harus Anda terima. Silakan, mau Anda bantah silakan. Maka Anda untuk membantah. Oke Bang, saya enggak. Soal yang tadi Bang, saya masih bingung ya Bang. Jadi sebenarnya konsep pemikiran Abang adalah di doa Getsemani itu Yesus meminta, ya kan, berdoa. Baca ayatnya situ Pak, baca ayatnya biar Anda. Saya sudah ngerti konsepnya Bang. Terus kemudian itu bertentangan dengan Ibrani ya, Abang mau bilang gitu ya? Ibrani tidak membantahi. Satu jalan dengan Ibrani. Oh, oke. Nah, oke, Ibrani 5 sekarang. Kembali lagi Ibrani 5. Masalahnya Bang, di situ nggak ada sama sekali dijelaskan bahwa Yesus diselamatkan dari kasus penyaliban. Nggak ada Bang. Aduh, Anda ini bagaimana ya? Coba Anda baca Ibrani 5 nomor 7, bunyinya begini Pak. Dalam hidupnya sebagai manusia, coba saya pelan-pelan agar Anda menyimak, jangan sabar. Iya, kan tadi Abang sudah ngomong, saya diam, saya mute. Sekarang saya ngomong dong, gantian. Gimana diskusinya? Iya Bang, masalahnya itu Bang, kan cuma dijelaskan bahwa itu Allah mendengarkan ratap tangisnya dia, keluh kesahnya Yesus, tetapi Allah tidak Alkitab sama sekali tidak menjelaskan bahwa Yesus dilewatkan dari kasus penyaliban Bang. Itu masalahnya. Kalau segini Bang ya, kalau Abang bisa tunjukkan satu ayat bahwa Yesus itu dilewatkan secara langsung, secara tekstual di Alkitab, bahwa Yesus dilewatkan dari salib, saya dia masuk Islam Bang. Coba tunjukkan. Sabar Pak, jangan dulu masuk Islam, ini gini, saya lagi ngomong Bang, jangan dipotong. Wah. Silakan. Ya itu Bang. Silakan.
kalau misalkan abang bisa nunjukkan ayatnya bahwa Bapa melewatkan Yesus dari kasus penyaliban secara tekstual, saya masuk Islam. Karena kenapa saya bilang begitu, Bang? Saya orang manusia yang diberikan Tuhan akal supaya saya berpikir sehingga iman saya itu tidak ambang, Bang. Saya punya dasar, maksudnya gitu. Nah, kalau misalkan Alkitab saya ngambang, nggak ada dasar, saya bisa cari agama lain, Bang. Iya kan? Cuman di Alkitab nggak jelaskan sama seperti yang abang jelaskan. Itu masalahnya, Bang. Coba abang jelaskan di mana teks yang menyatakan bahwa Bapa melewatkan Yesus dari namanya kasus penyaliban. Sudah? Sudah, oke, silakan. Oke. Ya, saya ulangi pelan-pelan, tolong Anda berpikir baik-baik ya. Saya coba mengulangi pelan-pelan, Pak ya. Saya ulangi pelan-pelan ya. Ulangi pelan-pelan, coba Anda berpikir. Ingat, di dalam Ibrani 5 nomor 7, di situ Yesus berdoa kepada Allah Bapa di sorga. Ya Bapa, Yesus dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Berarti Yesus berdoa kepada Allah Bapa karena Yesus tahu hanya Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dia dari maut. Nah, kita baca seterusnya. Karena kesalehannya, maka doa Yesus didengar. Jadi di Ibrani 5 nomor 7 itu Yesus berdoa, itu doa Yesus didengar. Doa Yesus didengar itu. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dengan penuh ratap tangis dan keluh kesah kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Karena kesolehannya, maka doanya telah didengar. Berarti doa Yesus didengar. Apa sih doa Yesus itu yang di Ibrani 5 itu? Ternyata kita klik keluar di Taman Getsemani. Apa isi doanya? Yesus minta, ya Bapa, ini doa Yesus nih. Ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu, biarkanlah berlalu. Apa cawan itu? Peristiwa penyaliban. Berarti doa Yesus yang pertama itu, dia mengatakan, ya Bapa, jikalau peristiwa penyaliban ini berlalu, biarkanlah berlalu. Tetapi bukan kehendakku yang terjadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Sementara di Ibrani 5 nomor 7 tadi sudah tertulis secara jelas, karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Berarti doa Yesus yang meminta agar penyaliban ini tidak terjadi itu didengar. Karena didukung oleh ayat lain, yaitu Yohanes 11:41. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Berarti doa Yesus didengar. Apa doa Yesus yang meminta itu? Agar penyaliban itu tidak terjadi pada dirinya. Nah, mulai dari situlah, mulai Bapa memberikan skenario-nya. Karena ini yang berdoa ini anak yang dikasihi oleh Bapa loh. Ketika dia dibaptis di Sungai Yordan, maka turunlah Roh Kudus menyerupai burung merpati. Maka terdengarlah suara dari langit, inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan. Bayangkan, berarti doa Yesus itu didengar di situ, Pak. Dia didengar di situ. Nah, ketika dia didengar di situ, dia lanjut berdoa lagi, tetapi bukan kehendakku yang terjadi Bapa, melainkan kehendakmu. Berarti di Ibrani 5 nomor 7 itu kan sudah jelas, karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Berarti peristiwa penyaliban itu tidak terjadi kepada Yesus, tetapi peristiwanya berjalan terus. Terus siapa oknum yang digantung di kayu salib? Nah, itu yang kita akan kaji. Siapakah oknum yang diganti di kayu salib itu? Sehingga Al-Quran berani mengatakan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu. Dia tidak dibunuh dan dia tidak disalibkan, melainkan dia diserupakan. Siapakah oknum yang diserupakan itu? Nah, itu baru kita kaji. Nah, oke Bang. Yang tadi itu waktu Yesus berdoa di Getsemani, yang seperti Abang bilang, ketika dia berdoa, ya Bapa, lalukan, kalau bisa lalukan cawan ini daripadaku.
Tetapi kan ada penutupannya, biarlah kehendakmu yang jadi. Kehendak Bapa apa kira-kira, Bang? Ibrani 5 nomor 7 tadi apa? Doanya telah Sabar. Enggak, kita enggak ke situ dulu. Lah, enggak, itu bukan jawaban, Bang. Jadi kan benar ya, saya sangat mengapresiasi konsep pemikiran Abang yang tadi di dua Getsemani. Benar itu, Bang, tapi kan ditutup dengan biarlah kehendakmu yang jadi, ya Bapa. Nah, kehendak Bapa Abang harus tahu dari awal adalah memberikan anaknya yang tunggal supaya penebusan dosa itu terjadi, Bang, yaitu penyaliban. Nah, kemudian Abang bahas lagi di Ibrani, ya kan, Bang? Nah, sedangkan di Ibrani sudah saya jelaskan, Bang, nggak ada dinyatakan bahwa oke, Bapak ACC bahwa Yesus itu kamu nggak jadi salib. Nggak ada, Bang. Cuma dikatakan begini, bahkan Yesus nggak bilang, Bang, di doa ini di Ibrani Yesus nggak bilang. Dia hanya bilang gini, dia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan, Bang. Keluhan. Nggak ada dikatakan bahwa dia mau, Yesus mau, Bapak kalau boleh saya jangan disalib. Oke. Nah, terus kemudian di ayat di selanjutnya dikatakan bahwa oke, saya lanjut. Dan sanggup menyelamatkan dari maut. Ini Bapak ya yang sanggup menyelamatkan dari maut ya. Dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. apa yang didengar itu? Apa yang Nah, didengar? itu masalahnya. Yang didengarkan ini apa, Bang? Nggak ada Alkitab menjelaskan bahwa Bapa mendengarkan permohonan Yesus supaya dia nggak disalib dan terjadi Yesus nggak disalib. Nggak ada di Alkitab, Bang. Itu yang menjadi topik masalahnya, Bang. Abang hanya berretorik seputar kosakata atau teks yang nggak ada sebenarnya di Alkitab, Bang. Oke. Saya ulangi bentar Pak ya. Saya buka datanya. Ibrani 5 nomor 7. Oke. Coba kita buka data di sini biar Anda ini tidak. Saya tampilkan data ini, pemahaman Anda di data ini bagaimana? Saya mau lihat. Ini. Di dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari apa ini, Pak? Dari maut, kematian, Dari maut. kan? Nah, dan karena kesolehannya, maka ia telah didengar. Ini ia telah didengar, ini yang didengar apanya Yesus? Doa atau bukan Yesus ini? Doanya, Bang, cuma betul doanya. Sabar. Oke, doanya. Di sini kan ada, doanya. Di sini kan ada titik bintang ini kan? Kan? Itu ayat paralel, Bang, namanya. Iya, ayat paralel, betul. Makanya kita klik di sini, Pak. Berarti dia timbul di Taman Getsemani yang Yesus berdoa. Kita lihat di mana Yesus doa, karena tadi kan kita sudah tahu bahwa dia didengar, berarti doa Yesus didengar. Nah, apa doa Yesus di sini, Pak? 39 ini. Maka ia maju sedikit lalu berdoa, lalu sujud dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku." Ini kan doa Yesus ini. Sementara di Ibrani 5 nomor 7 tadi kan Anda sudah sepakat bahwa di situ Yesus berdoa dan karena kesolehannya maka doanya didengar. Tapi di sini kan Yesus berdoa nih, "Ya Bapa, jikalau mungkin biarlah cawan ini berlalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang kukehendaki." Tetapi jangan seperti yang diinginkan Yesus. Nah, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Oke. Di sini Yesus berdoa pertama, dia minta agar terlepas dari peristiwa penyaliban. Dia minta agar terlepas, tetapi dia mengatakan bahwa tapi bukan keinginanku yang terjadi, melainkan keinginan Bapa yang terjadi. Kan? Sementara di dalam Ibrani 5 nomor 7 sudah tertulis dengan jelas, Pak, bahwa mana ini Ibrani 5 nomor 7? Sudah tertulis dengan jelas bahwa apa, Pak? Bahwa nih, karena kesolehannya maka doanya telah didengar. Nih, karena kesolehannya ia telah didengar. Berarti di Taman Getsemani itu doa Yesus didengar, Pak. Berarti kehendak Bapa itu mengabulkan permintaan doa Yesus ini.
Karena Yesus mengatakan, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ternyata kehendak Bapa itu sama seperti permintaan Yesus yang pertama. Kenapa saya mengatakan begitu? Karena di Ibrani sini sudah jelas ini. Dan karena kesolehannya maka ia telah didengar. Kalau seandainya dia cuma sampai di sini, dia cuma sampai di maut ini, berarti masih 50-50 di Taman Getsemani tadi, doa Yesus didengar atau tidak nih. Tapi di sini sudah ada lebih jelas nih. Dan karena kesalehannya ia telah didengar. Dan Bapak tahu enggak? Bapak tahu enggak di sini Bapak? Bapak tahu enggak? Nih, di sini Bapak tahu tidak? Nih, apa kata Yesus di sini nih? Nih, Bapak, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu 40. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku. Berarti Bapak ini selalu mendengarkan Yesus. Entah bagaimana pemahaman Anda, silakan Anda berpikir dengan baik. Karena Yesus itu patut dimuliakan, bukan dihinakan. Karena ketika Anda mengatakan bahwa oh iya dia patut dimuliakan, bukan dihinakan, berarti sangat bertentangan dengan ayat-ayat yang lain. Jikalau Anda masih percaya dengan peristiwa penyaliban. Karena ingat baik-baik, ya ingat baik-baik. Di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapamu karena kamu ingin membunuh manusia. Karena kerjaan iblis itu adalah membunuh manusia. Kerjaan Bapa menyelamatkan manusia. Tapi kenapa di 1 Tesalonika 2 nomor 15 orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus? Bapa membiarkan. 1 Tesalonika 2 nomor 15. Nih Pak. Nih. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan dan para nabi. Padahal membunuh ini larangan Bapa. Membunuh ini larangan Bapa. Kalaulah dengan membunuh Yesus, kalaulah dengan mereka membunuh Yesus ini, mereka masuk neraka, bagaimana dengan Kristen yang menikmati hasil dari kerja mereka ini? Kalau dengan hasil pembunuhan kerjaan mereka ini membunuh Yesus, Kristen penebusan dosa terjadi, berarti yang berhak masuk surga duluan itu mereka ini. Karena mereka ini yang action di lapangan itu, membunuh Yesus ini. Karena tanpa mereka tidak ada penebusan kalian. Kalau kalian yang menikmati hasil dari ini saja bisa dapat kerajaan surga, bagaimana dengan mereka yang action di lapangan, yang menangkap Yesus? Bagaimana bisa? Dan ketika ini betul-betul terjadi, berarti apa kata Yesus di sini? Siapa yang menjadi Bapa? Yohanes 8:44 nih. Iblis yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia. Gitu. Kalau Anda sudah masuk dengan pemahaman, kalau apa yang saya jelaskan ini Anda sudah bisa berpikir dengan baik, baru kita bisa lanjut. Siapa oknum yang disalib itu? Siapa dia yang disalib itu? Baru nanti kita buka dari nubuatan sampai penggenapan. Karena di Ulangan 21 nomor 22, 23 sudah jelas mengatakan, kan? Apabila orang yang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim mengutuk orang yang digantung di kayu salib. Jadi segala sesuatu yang digantung di kayu salib dikutuk oleh Elohim. Sementara di dalam Galatia 3:13, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Tertulis di mana terkutuk orang digantung di kayu salib? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Berarti Elohim mengutuk anaknya sendiri. Itu harus Anda terima. Bang, kita nggak ke sana Bang. Itu pembahasan lain. Iya. Itu topik pembahasan lain. Kalau mau bahas itu kita di next day, nggak bisa itu. Ya. Terus bagaimana dengan Ibrani 5 nomor 7 pahaman Anda tadi? Coba tanggapan Anda melalui ayat itu. Nah, Kasih kalau sama tanggapan saya Bang, jadi benar, konsep Abang itu benar. Cuman kesimpulannya yang saya nggak tahu dapat dari mana. Karena memang jelas Bang di doa Getsemani itu
sangat benar abang bilang, data abang yang abang sampaikan itu benar. Bahwa Yesus berdoa, betul dia meminta itu cawan untuk lewat. Dan seperti yang abang cari di Google bahwa cawan itu pengertiannya penyaliban atau penderitaan, ya mungkin saya bisa setuju dengan hal itu. Tetapi bang, Ya memang itu. iya, dengar dulu saya lagi ngomong. Kalau misalkan begitu benar, cuma kan kita kembali lagi ke kesimpulan terakhir bahwa biarlah kehendak Bapa yang jadi. Nah, kehendak Bapa itu apa, Bang? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 dikatakan di sana itu Yesus dia rela menyerahkan nyawanya secara sukarela atas kehendak Bapa. Nah, itu kehendak Bapa, yaitu biar penyaliban Yesus itu terjadi, Bang. Gitu loh. Boleh saya ikut dengan Anda punya pemikiran, tapi konsekuensi yang Anda terima nanti saya kasih, boleh? Apa Anda ya? mengatakan bahwa kehendak Bapa itu biar penyaliban itu terjadi, betul? Ya, benar. Berarti kehendak Bapa itu Bapa melibatkan iblis di dalam. Karena kenapa Yudas berkhianat untuk menyerahkan Yesus kepada imam-imam? Dibisikkan oleh siapa? Oleh iblis. Oleh iblis. Berarti Bapak kerjasama dengan iblis kalau penyaliban itu terjadi. Atau bagaimana paham Anda di situ? Karena kalau Anda mengatakan bahwa kehendak Bapak penyaliban itu harus terjadi, berarti Bapak memakai orang-orang yang action di lapangan itu, termasuk orang-orang Yahudi yang membunuh Yesus itu adalah alat Bapak. Iblis adalah alat Bapa, Yudas adalah alat Bapa, Pontius Pilatus adalah alat Bapa. Semua itu alat Bapa. Karena Bapa memakai jasa mereka untuk agar penyaliban itu terjadi. Tapi sangat bertentangan dengan orang kaya itu datang kepada Yesus. Bukankah Yesus orang kaya itu bertanya, "Guru, perbuatan apa yang harus kami perbuat agar kami memperoleh hidup yang kekal?" Maka Yesus mengatakan, "Turuti segala perintah Allah." Apa perintah Allah? 1, jangan membunuh. Tapi kenapa Bapak biarkan pembunuhan terjadi? Di mana rancunya coba? Padahal Yesus datang, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucap saksi dusta. Kenapa Bapak biarkan pembunuhan itu terjadi? Kenapa? Padahal Bapak larang jangan membunuh. Sementara Dia adalah Maha Kuasa, bisa melakukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Bagaimana bisa seperti itu? Karena ada konsekuensi yang Anda harus terima ketika Anda menerima penyaliban. Yang pertama, Yesus itu terkutuk oleh Bapaknya sendiri. Yang kedua, peristiwa penyaliban ini Bapak kerjasama dengan iblis. Itu. Silakan Anda tanggapi. Yang poin pertama itu, Bang, maksudnya Yesus terkutuk itu gimana, Bang? Kan di Galatia 3:13 sudah tertulis dengan jelas itu kan? Saya menjadi polisi berarti saya polisi, benar? Benar. Bapak menjadi tentara berarti Anda tentara. Betul? Kristus telah menjadi kutuk berarti Dia terkutuk atau tidak? Analoginya salah, Bang. Itu bukan profesi. Gimana sih? Ya, bedakan profesi. Baik. Itu baik. Profesi dengan kata sifat itu berbeda, Bang. Gimana ceritanya analogi? Gini saya kasih analogi yang pas buat Abang nih. Terima kasih ya. Gini, saya kasih analogi yang pas untuk Abang. Ketika Abang dituduh sama seseorang, ya, dituduh Abang mencuri, contoh mencuri, korupsi lah. Ini contoh ya, Bang, ya, bukan ini. Korupsi lah, terus dilaporkan ke polisi. Abang ditangkap, dipenjarakan, dijadikan tersangka. Apakah ketika Anda dijadikan tersangka masuk penjara, apakah Abang pencuri pelakunya? Bukan. Itu analoginya, Bang. Nah, Yesus sama. Dosa manusia, dosa saya dan teman-teman semua orang Kristen itu kutuk dibilangnya, itu dibebankan kepada Dia. Dibebankan, Bang, bukan Dia yang jadi kutuknya, Bang. Dibebankan. Nah, analoginya sama seperti tadi, Bang. Ketika Abang difitnah, melakukan kejahatan, terus Abang masuk ke dalam penjara, tidak serta-merta Abang jadi pelaku kejahatan, Bang. Itu kalau analoginya saya polisi, bedakan analogi karir, status dengan ini, Bang, sifat. Oke, baik, Pak. Tadi kan Anda mengatakan bahwa dengan peristiwa penyaliban ini adalah terjadi penebusan dosa, karena itu memang sudah dibuatannya.
Coba kita maju sedikit satu ayat di Matius 9 nomor 2. Bagaimana tanggapan Anda di situ? Mati surah bang? Matius 9 nomor 2. Coba saya mau pikir analogi Anda itu bagaimana di situ. Mati. Sebelum kita mengatakan kembali ke Galatia 3:13 itu. Matius 9 nomor 2. Nomor 2. Saya bacakan ya bang ya. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang berbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Oke. Kenapa itu Bisa bang? tidak Anda berpikir situ? Kenapa itu? Ketika Yesus melihat orang itu, kan Yesus mengatakan, karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Ya benar. Menurut pendapat Anda, orang yang Yesus mengucapkan bahwa dosamu telah diampuni, dosa orang itu diampuni atau tidak? Diampuni bang. Diampuni. Kenapa kalau Yesus bisa mengatakan bahwa dosamu dosamu telah diampuni, berarti orang itu punya dosa sudah diampuni? Buat apa capek-capek dia harus mati terkutuk di kayu salib? Apa maksudnya? Padahal dia berkata-kata sudah bisa. Karena besar imanmu maka dosamu telah diampuni. Berarti orang itu punya dosa diampuni. Berarti dengan berkata-kata Yesus bisa mengampuni orang punya dosa. Terus kenapa dia harus terkutuk di kayu salib dengan penebusan dosa? Nah itulah bedanya bang. Bedanya nubuatan dengan mujizat. Sedangkan penyaliban itu yang Anda masih lari ke situ. Tidak ada lari seperti itu, semua Pak. gimana? Orang itu penyaliban itu sudah dibuatkan dari perjanjian lama bang. Gimana ceritanya? Kasih. Di mana datanya? Nanti kita bantai dengan data juga. Anda kasih nubuatan di perjanjian lama tentang penyaliban, nanti saya bantah dengan datanya juga. Carikan saya. Yang penting konsekuensi harus Anda terima. Jangan cuma bagus-bagusnya menguntungkan Anda terima, tapi yang tidak bagus Anda tidak terima. Karena dari tadi Anda bukan berdiskusi dengan saya, tetapi Anda berdiskusi dengan Bibel Anda sendiri. Saya tidak pernah menafsirkan, saya hanya membaca yang tertulis. Enggak, abang menyimpulkan sesuatu yang tidak diimani oleh Alkitab bang. Makanya saya bantah itu loh. Ini kalau saya kasih Anda satu ayat di nubuatan ini. Coba Yesaya bang, Yesaya 53 ayat 5. Apa ya? Bentar bang, saya nggak bawa kacamata ini jadi. Yesaya 53 ayat 5 bang. Saya bacakan ya. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya bang, kita menjadi sembuh. Itu nubuatan Yesaya bang, tentang penyaliban. Nah kalau abang bilang, kenapa Yesus hanya dengan kata-kata dia menyembuhkan, kenapa harus ada penyaliban? Penyaliban itu adalah nubuatan di perjanjian lama. Sedangkan yang dilakukan Yesus itu adalah mujizat. Oke, yakin itu nubuatan buat Yesaya, pegangan ya? Iya, pegangan. Baca sampai ke 10 Pak. Jangan cuma ke 5 dong, baca sampai ke 10. Nanti kutunjukkan satu ayat sama Anda, baca sampai ke 10. Tapi tertikam karena pemberontakan kita, ia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba masing-masing, kita mengambil jalannya sendiri, tapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya tetapi ia membiarkan ditindas dan tidak membuka mulut seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya
sesudah penahanan dan penghukuman itu terambil. Dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus dari negeri orang hidup, dan karena pemberontakan umatku ia kena tulah. Oleh pemberontakan kuburnya dia di antara orang-orang fasik, dan di dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya, tapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penebusan salah. Ia akan melihat keturunannya umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Ia akan melihat apa itu? Keturunannya. Mana keturunan Yesus kalau itu nubuatan untuk Yesus? Mana keturunannya? Mana ada Yesus punya keturunan? Anda terima dong, jangan cuma bagus-bagus. Anda terima. Iya, saya terima. Saya jelaskan. Masalahnya di sini nggak jelaskan keturunan Yesus. Ini keturunan Daud. Abang coba baca. Buktikan sama saya. Pakai data. Oke. Buktikan sama saya. Nanti ku kasih Anda satu ayat skakster biar Anda berpikir sendiri. Ayat skakster gimana ceritanya? Saya yang menguasai Alkitab, kenapa kau muskak saya? Oke, boleh saya kasih ayat biar Anda paham. Coba ayat apa? Coba baca Ulangan 27 nomor 25. Ulangan berapa? Ulangan 27 ayat 25. Ulangan 27 ayat 25. Bentar bang, bentar. Dua 27 ayat 25. Mana ini bang? Terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah, dan seluruh bangsa itu harus berkata amin. Terus apa itu? Siapa yang menerima suap membunuh orang yang bersalah? Siapa ini? Abang berbicara dalam konteks mana nih? Cerita yang mana? Oh, abang mau saya menjawab ini Yudas. Iya, kenapa kalau Yudas? Nah, terus kenapa kalau Yudas? Terkutuklah orang yang menerima apa? Suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Dari 12 murid Yesus siapa yang menerima suap? Oh, oke, Yudas. Benar. Yesus bersalah atau tidak? Tidak bersalah. Iya. Berarti di sini yang harus terkutuk itu siapa menurut Ulangan 27-25 ini? Yudas yang terkutuk. Berarti yang di kayu salib itu siapa? Yesus. Bagaimana yang nubuatannya Yudas tetapi penggenapannya Yesus? Mana perjanjian lama mengatakan bahwa itu Yudas yang harus disalib? Mana nubuatannya? Terus yang menerima suap siapa? Lah, apakah ayat ini merujuk kepada kejadian penyaliban? Coba tunjukkan kepada saya. Lah, malah ketawa. Sabar. Iya, saya tunjukkan. Baik. Terkutuklah orang yang menerima suap. Sabar dulu, siapa Bang. yang sabar dulu. Oh, silakan Anda dulu biar enak. Silakan Anda dulu. Saya mau jawab tapi Anda dulu lah. Saya tidak minta Abang mengulang-ulang ini ayat ini, Bang. Cuman saya tanya. Saya tanya gini, Bang. Dari mana ceritanya ayat ini Abang katakan bahwa nubuatan tentang Yudas? Bahkan bukan cuma itu, ada ayat lain. Enggak usah kemana-mana. Kalau kemana-mana lain kita konteksnya. Kita bahas ayat ini, Bang. Masih sama. Oke, dari mana ceritanya bahwa ayat ini menggambarkan nubuatan tentang Yudas yang akan mengkhianati Yesus? Dari mana ceritanya itu, Bang? Oke, sabar. Makanya Anda diam, saya jabarkan. Nanti pertanyaan kepada Anda itu bisa saya balikan juga kepada Anda. Dari mana Anda tahu, data dari mana Anda tahu bahwa Yesaya 53 nubuatan untuk Yesus itu salib ya? Sama. Jadi saya balikan yang sama. Oke.
Di dalam Ulangan 27, di dalam Ulangan 27 nomor 25 itu dikatakan, ya, terkutuklah orang yang menerima suap untuk membunuh seseorang yang tidak bersalah. Terkutuk. Siapa yang mengutuk dia ini? Orang yang menjual orang yang tidak bersalah itu harus terkutuk, kata Ulangan 27 nomor 25. Tetapi siapa yang mengutuk dia? Siapa yang mengutuk orang-orang yang berbuat salah? Datanya ada di Ulangan 21 nomor 22 sampai 23, silakan dibaca. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka jangan kau gantungkan mayatnya semalam-malaman di atas tiang, karena Elohim mengutuk orang yang terkutuk, yang tergantung di kayu. Coba baca. Berarti yang mengutuk orang-orang yang tergantung di kayu salib itu adalah Elohim. Dan perbuatan orang yang mengambil suap dan membunuh orang yang tidak bersalah ini sudah sepadan dengan hukuman mati. Coba Anda baca Ulangan 21 nomor 22 23. Itu penggenapannya ada di Galatia 3:13. Coba baca itu. Jikalau Anda mengatakan bahwa nubuat di Galatia 3:13 itu adalah Yesus, berarti konsekuensi yang Anda terima, Yesus punya kesalahan apa sehingga dia dikutuk begitu. Coba baca Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Coba baca dulu. Coba baca. Ulangan berapa, Bang? Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Siapa yang mengutuk orang yang digantung di kayu salib itu? Berarti ini kalau Anda mengatakan itu Yesus, berarti itu Bapa kutuk anak. Buka mute, Pak. Kalau baca buka mute biar enak didengar. Ya, sebentar. Keluaran 21, Bang. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Perikopnya situ. 20, ya, perikopnya Ulangan 20. Dia punya. Coba baca. Ulangan 21 ya. Ayat 22 sampai 23. Penguburan orang yang dihukum mati. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati, lalu ia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malam pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Janganlah engkau menajiskan tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Terus apa ini, Bang? Orang yang tergantung, orang yang tergantung itu dikutuk oleh siapa, Pak? Orang yang tergantung dikutuk oleh Allah. Oke, saya buktikan ini ya. Saya buktikan nih. 3. Saya buktikan di sini, Pak ya. Nah, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Sini kan ada dia punya paralel yang Anda bilang. Iya. Saya klik dia keluar mana? Keluar di Ulangan 21 nomor 23. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab orang yang digantung terkutuk oleh Elohim. Kalau di Galatia 3:13 itu adalah Yesus, berarti itu Bapa kutuk anak. Jeder, selamat datang ke dalam. Boleh saya Karena jawab? paralelnya itu. Silakan jawab, silakan. Nah, abang, makanya abang kalau baca itu jangan ambil yang menguntungkan abang aja, harus baca. Nih bang, ini ya, abang baca gini bang, Ulangan 21 itu ayat 22 sudah jelas di sana katakan, apabila seseorang berbuat dosa yang sepadan dengan hukuman mati. Pertanyaannya, apakah Yesus berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati? Justru itu berarti ini bukan nubuatan untuk Yesus. Ini kan nubuatan, penggenapannya kan ada di Galatia 3:13. Sementara di Galatia, sabar bang, ini saya jadi bingung. Bang, tadi pertanyaan saya itu Yudas bang, bukan ke Yesus dulu. Makanya Anda diam dulu, dengar saya jelaskan dulu baru Anda potong. Cuma Anda tidak mau diam. Lah, masalahnya abang, ini ayat ini abang larikan ke penyaliban Yesus, bukan tentang Yudas.
Anda diam dulu, baru Anda potong kalau saya sudah selesai. Bagaimana Anda tidak mau diam tapi Anda ngerocos saja? Di Ulangan 27 nomor 25 tadi, terkutuklah orang yang menerima suap. Berarti orang-orang, nah kan dia kabur langsung kabur dia. Ada yang dia kabur sendiri ya. Sudah tergoncang dia, kabur dia. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.